A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang budiman, para penonton dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas suatu kisah perjalanan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin namanya asing bagi kita, jarang kita mendengar nama beliau karena memang sahabat Rasulullah banyak jumlahnya. Namun yang mungkin yang masyhur yang kita kenal ya para sahabat yang sering kita dengarkan disampaikan oleh para asatiz kita, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang 10 sahabat yang dijamin ataupun diberikan kabar gembira tentang surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita bahas sahabat Rasulullah SAW. Beliau bernama Julaibib radhiyallahu anhu, seorang Ansor yang berarti penduduk Madinah, yang mana Julaibib ini memiliki perawakan yang bisa dikatakan tidak tampan, ya, tidak gagah, tidak ganteng bahasa kita. Ya, wajah yang pas-pasan, terus kemampuan dari sisi materi juga bukan dari kalangan orang yang mampu ataupun orang yang berada, tapi hidupnya ya bisa dikatakan pas-pasan, biasa-biasa saja. Namun dia sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul memuliakan sahabat ini, mencintai sahabat Julaibib ini karena dia takwa atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang dari Ansor yang punya seorang putri. Lalu Rasulullah meminta kepada sahabat ini untuk dinikahkan dengan dirinya, atau meminang. Rasulullah SAW meminang putri sahabat ini. Nah, sahabat ini mendengar permintaan Rasulullah tentu sangat gembira. Bagaimana tidak? Rasulullah yang akan meminang putrinya, yang akan menjadikan dia sebagai istri, maka tentunya mendapat kemuliaan. Namun Rasul menyampaikan bahwasannya pinangan ini bukan untuk dirinya. Jadi setelah sahabat itu senang dan menerima pinangan baginda Rasul, Rasul mengatakan pinangan ini bukan untuk saya. Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan untuk Julaibib. Maka setelah mendengar nama itu tentu terpikir oleh sahabat ini, siapa Julaibib? Orang miskin, tampan ataupun wajah yang tidak rupawan. Maka beliau menyatakan, ya, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan bermusyawarah dengan keluargaku. Lalu saat disampaikanlah kepada istrinya, istri sahabat ini, bahwasanya Rasulullah datang untuk meminang putrinya, maka istrinya pun sontak dengan senangnya menyatakan, iya saya setuju kalau begitu, kita terima pinangan Rasulullah. Lalu sahabat menyampaikan kepada istrinya bahwasanya yang dipinang atau pinangan ini bukan untuk baginda Rasul, melainkan untuk Julaibib, ya, radhiyallahu anhu arda. Lalu sang istri pun setelah mendengar itu, ia menyatakan, saya tidak setuju kalau Julaibib. Apa kata orang kalau kita menikahkan putri kita dengan seseorang yang seperti Julaibib ini? Lalu apa yang terjadi? Ternyata pembicaraan dua orang tua ini, sang istri dan suami ini, terdengar oleh putrinya yang tercinta, yang dipinang oleh baginda Rasulullah SAW untuk Julaibib. Kata putrinya ini, siapa yang datang meminang? Rasulullah. Untuk siapa? Ya, untuk Julaibib. Maka putrinya ini karena dia seorang putri yang solehah, ya, maka dia mengatakan,
ya apakah ayah dan ibu mau menolak ya suatu permintaan yang mana permintaan itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti permintaan ini juga mulia walaupun bukan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Akhirnya singkat ceritanya kedua orang tua ini akhirnya sepakat setuju menerima lamaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Julaibib, untuk dinikahkan putrinya kepada Julaibib radhiyallahu anhu wa arda. Lalu mendengar berita ini tentunya sampai kepada Julaibib. Hanya dia juga sahabat ini senang bagaimana akan menikah ya. Tentunya seorang laki-laki akan menikah akan bahagia ya, akan senang, bergembira luar biasa. Jadi yang belum nikah mudah-mudahan segera Allah pertemukan keduanya. Jadi tidak perlu minder dengan tampang yang tidak rupawan, yang tidak tampan, gagah dan seterusnya, tidak punya uang yang banyak. Tetapi yang penting adalah dari sini kita mendapatkan pelajaran, jadilah seorang laki-laki yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi setelah Julaibib ya, ingin menikah dan tentunya sudah membayangkan bagaimana membina rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, menikah dengan seorang wanita yang soleha, ternyata panggilan jihad datang pada waktu itu. Maka galaulah bahasa kita. Julaibib ini, sahabat Rasulullah SAW ini, apa yang dipilihnya? Menikah dengan wanita yang soleha, membina rumah tangga, atau berangkat ke medan perang yang mana jihad telah memanggil. Namun yang dipilih Julaibib radhiyallahu anhu adalah berangkat ke medan perang. Inilah dikatakan bahwasannya, sering disampaikan para ulama kita, bahwasannya dulu ada orang-orang yang mereka cinta kematian sebagaimana kita yang saat sekarang ini cinta dengan kehidupan. Mereka lebih cinta mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ketimbang memilih hidup. Karena memang al-mautu fi sabilillah, meninggal mati syahid itu adalah pahalanya surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Julaibib berangkat lalu meninggalkan calon istrinya. Apa yang terjadi? Ketika peperangan sudah usai, Rasulullah SAW mencari sahabat ini. Di mana Julaibib? Dicari, ternyata ketemu. Julaibib radhiyallahu anhu telah syahid, tersungkur bersimbah darah, dan di sekelilingnya ada 7 orang yang juga telah gugur, yang artinya beliau ini telah membunuh 7 orang, lalu selanjutnya beliau yang menjadi syahid. Bayangkan, seorang yang punya kekuatan yang luar biasa meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengambil Julaibib, mendekap Julaibib ini, lalu dipersiapkanlah kuburannya, dan Rasulullah Subhanahu wa taala memuji Julaibib ini dengan apa yang telah dikorbankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita ambil pelajaran, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tidak ada yang kita harapkan, tidak ada kita inginkan kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita pilih kehidupan dunia ini karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan dunia ini, apakah lebih baik bagi kita ataukah dia justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Maka ketika ada peluang untuk mendapatkan kebaikan, walaupun memang pilihannya berat antara istri dengan perang ataupun berjihad di jalan Allah, Julaibib memilih mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan diberikan ganjaran bidadari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Perlu kita tentunya mengetahui kisah orang-orang soleh, karena dengan mengingat mereka membuat kita semangat juga untuk mengikuti jejak langkah mereka. Nah, kisah ini bisa kita lihat dalam Sahih Muslim, juga dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahaba miliknya Ibnu Al-Athir, juga dalam tafsir Ibnu Katsir ada juga disinggung. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah sahabat Julaibib radhiyallahu anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya sehingga kita juga mau wafat dalam keadaan husnul khatimah di jalan Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.